Halo guys, selamat datang kembali di Catatan Pitar. Kali ini kita akan coba membahas tentang konflik yang terjadi di Bangladesh akhir-akhir ini ya. Bangladesh kita tahu beribu kota Dhaka dengan letak geografis berbatasan dengan Bangladesh masuk ke Asia Selatan ya kalau misalnya kita lihat dalam letak geografisnya. Kemudian Bangladesh berbatasan dengan India di sebelah utara, kemudian Teluk Bengali di sebelah timur dan barat, lalu berbatasan dengan Myanmar di sebelah selatan. Nah, Bangladesh ini isunya adalah negara ya. Kalau kita berbicara masalah Myanmar, kita juga tidak bisa melepaskan konflik ras atau diskriminasi ras yang terjadi di sana, yaitu suku Rohingya atau etnis Rohingya. Nah, isunya adalah etnis Rohingya ini berasal dari Bangladesh ya, dari Bengali gitu ya, asal bahasanya Bengali atau Bangladesh gitu. Nah, sekarang di Bangladesh ya, di ibu kota Dhaka itu sedang terjadi konflik berskala nasional. Oke. Bangladesh ini konfliknya itu dipicu karena sebuah sistem undang-undang kuota ya. Kuota tentang apa? Kuota tentang pekerjaan sebenarnya, tentang pekerja, di mana pemerintahnya itu memberlakukan kuota sekitar 30% ya. 30% itu pekerja itu didapatkan atau diberikan buat mereka anggota veteran yang dulu memperjuangkan kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan ya, kalau nggak salah ya. Sebentar, saya bacakan dulu ya. Sekitar tahun 1971. Nah, itu para pejuang kemerdekaan yang disebut veteran sekarang itu diberikan haknya 30% lebih dari kuota semua pekerjaan yang ada di Bangladesh itu untuk kerabat veteran. Mungkin sebagai bentuk apresiasi bahwa mereka sudah memberikan kemerdekaan terhadap Bangladesh gitu ya. Tapi kemudian terjadi unjuk rasa yang besar-besaran dalam skala nasional akhir-akhir ini, sekitar minggu ketiga atau minggu ketiga di bulan Juli, bulan lalu, itu mengalami demonstrasi besar-besaran terutama yang digerakkan oleh mahasiswa. Mahasiswa menuntut bahwa itu sebaiknya dihapuskan saja gitu ya. 30% kuota 30% itu dihapuskan saja karena itu katanya termasuk diskriminasi gitu. Nah, kemarin itu sempat bahwa Mahkamah Agung di Bangladesh itu membatalkan undang-undang kuota tersebut, atau setidaknya mereduksi hanya sekitar 3% atau 5% saja gitu kuota untuk veteran gitu. Nah, saya berpikir bahwa seharusnya mahasiswa dengan keputusan tersebut sudah tidak lagi melakukan pertentangan yang cukup keras gitu ya terhadap undang-undang tersebut yang diterbitkan oleh pemerintah gitu, yang disahkan oleh Mahkamah Agung di Bangladesh gitu. Tapi ternyata unjuk rasa juga makin tetap berjalan gitu ya, mahasiswa, terutama mahasiswa itu masih kurang puas dengan hasil keputusan tersebut. Ya, di sini di VOA diberitakan bahwa Pengadilan Tinggi Bangladesh telah mengurangi sistem kuota yang kontroversial bagi pelamar pekerja lembaga pemerintahan. Setelah hal itu menyebabkan kerusuhan nasional dan bentrokan mematikan antara polisi dan pengunjuk rasa yang telah menewaskan banyak orang ya. Mahkamah Agung dalam putusannya memerintahkan sekitar 93% pekerjaan pemerintah diisi berdasar sistem rekrutmen berbasis prestasi gitu ya. Jadi setelah 30% itu dihapuskan, kemudian sekitar 90% kuota itu diisi pekerja, tapi rekrutmennya itu berdasarkan hasil prestasi gitu. Saya pikir ini jalan yang cukup bagus ya secara pribadi kak. Tapi nggak tahu teman-teman apakah ada punya opini lain tentang konflik yang terjadi di Bangladesh ini. Mahkamah Agung dalam putusannya memerintahkan sekitar 93% pekerjaan pemerintah diisi berdasarkan sistem rekrutmen berbasis prestasi dan hanya 5% yang diperuntukkan bagi kerabat veteran yang berperang dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 dan kategori lainnya. Kategori lainnya itu untuk penyandang disabilitas.
Jadi gitu ya. Kan sebelumnya sistem rekrutmen yang berlaku mencadangkan 30% ya. Setelah tadi ya sekitar 93%, undang-undang yang baru itu ya. Sebelumnya itu 30% pekerjaan untuk kerabat para veteran gitu. Keputusan hari Minggu pada tanggal 21 Juli 2024 diambil setelah berminggu-minggu demonstrasi yang berubah menjadi kekerasan mematikan pada pekan ini. Jadi setelah desakan demonstrasi baru diputuskan. Pihak berwenang belum mengumumkan jumlah resmi korban tewas, namun media-media lokal melaporkan lebih dari 100 korban tewas. Nah, ini dari VOA. Tadi saya baca lagi dari DW ya, DW portal DW itu melaporkan sekitar 150 orang ya yang tewas dalam bentrokan demonstrasi ini. Kalau melihat seperti ini, kita jadi teringat ya, sebagai warga Indonesia, masyarakat Indonesia, kita jadi teringat bahwa kita telah mengalami peristiwa-peristiwa demonstrasi yang berskala nasional, yaitu Mei ya, di bulan Mei itu, Mei beberapa tahun lalu ya, yang ada di Semanggi dan di Jakarta gitu ya. Ya nuansanya bersama gitu, mengakibatkan korban jiwa yang tidak sedikit karena ya tentu saja ini tuntutan dari masyarakat, tuntutan publik ya, menginginkan suatu kebijakan yang terbaik untuk masyarakatnya gitu. Nah, yang terjadi di Bangladesh seperti itu. Dalam rekomendasinya, Mahkamah Agung juga menyarankan 93% dari semua penunjukan harus didasarkan pada prestasi kan gitu. Ini dari DW gitu ya. Dimana 5%-nya diberikan pada keturunan pejuang kemerdekaan atau veteran, dan 2%-nya lagi diperuntukkan bagi orang-orang dari etnis minoritas dan penyandang disabilitas ya, penyintas disabilitas. Dalam demonstrasi yang berskala nasional itu, pemerintah itu mengambil tindakan yaitu memutus jaringan internet. Lagi-lagi mungkin hal ini yang bagi pemerintah yang cukup efisien untuk sementara menahan atau menghentikan gerakan demonstrasi yang melebar seperti itu. Karena dengan jaringan komunikasi internet, komunikasi jauh lebih cepat, jauh lebih masif gitu, dengan broadcast dan lain sebagainya. Makanya pemerintah mengambil inisiatif untuk menghentikan jaringan internet untuk sementara gitu. Ya tentu saja dengan jaringan internet ini lumpuh, otomatis aktivitas dari demonstrasi itu diharapkan lumpuh juga, artinya kalau bisa berhenti gitu. Tapi hal itu ternyata juga diprotes, segera diperbaiki gitu dari para demonstran itu, segera diperbaiki jaringannya. Ada yang menyatakan bahwa kalau kurang dari 48 jam jaringan internet ini tidak diperbaiki, maka ya demonstrasi akan terus berlanjut, bahkan jauh lebih besar. Itu ancamannya seperti itu ya. Kita tahu kerusuhan ini yang melibatkan militer tentu saja ya, karena ini berhubungan dengan pemerintah, di mana militer juga termasuk dalam hal komponen pemerintahan gitu ya, negara gitu. Nah, pemerintah ini diasumsikan sebagai negara gitu ya. Ya bagaimanapun juga ini undang-undang dari 30% kemudian dihapuskan menjadi sekitar 5%. Saya pikir ini cukup bijak gitu ya pemerintah dalam memberi atau merespon bagaimana tuntutan dari para demonstran gitu. Karena kalau 30% diperuntukkan untuk para pejuang veteran, kerabat pejuang veteran, itu secara rasio, maka untuk yang bukan kerabat pejuang veteran itu akan sangat susah sekali untuk bisa bekerja di dalam pemerintahan gitu, atau yang kita sebut kalau di sini PNS ya gitu. Makanya dipangkas sangat drastis menjadi 5%. Seharusnya para pengunjuk rasa bisa memahami itu, tapi ternyata pengunjuk rasa yang dimotori oleh para mahasiswa itu masih belum puas gitu. Ya semoga saja unjuk rasa sudah berhenti, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh negara juga bisa diterima oleh warganya sebagai upaya pembaruan dari sistem negara gitu ya, dan masyarakat di Bangladesh dapat hidup dengan damai lagi gitu ya. Karena bagaimana juga bentrokan yang memberikan korban jiwa sebanyak itu harus segera ditindaklanjuti.